Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi di Islam itu indah. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Sehat semuanya? Masya Allah, auranya keluar semua mukanya. Cantik, ganteng. Insya Allah calon penghuni surga. Pertanyaannya Bu ya, ini ada yang pernah dengar istilah anak sambung atau anak angkat? Ada, atau bahkan ada yang udah pernah mengangkat anak? Udah pernah? Sudah. Nah di sini Bu, pertanyaannya adalah bagaimana sih adab bergaulnya anak angkat tersebut? Hak-haknya dalam Islam serta statusnya dalam Islam itu bagaimana sih? Akan kita bahas pagi ini sesuai dengan tema kita. Aku bukan anak orang tuaku. Apa Bu temanya? Aku bukan anak orang tuaku. Mengingatkan kembali buat jamaah yang ada di rumah, kalau mau curhat, yuk kirim email ke islamitudindah@transtv.co.id. Jangan lupa dicantumin nomor yang bisa kita hubungin. Insya Allah nanti di segmen 3 akan dijawab sama guru-guru kita yang tercinta. Jamaah! Ternyata mengadopsi anak itu udah ada dari zaman dulu Bu. Dari zaman sebelum Islam. Lebih tepatnya itu menjadi tradisi di zaman jahiliyah dulu. Nah, seperti apa sih sejarah dari tradisi mengangkat anak di zaman jahiliyah sebelum masuknya agama Islam? Langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita, Ustadz Riza. Silakan Ustadz. Terima kasih Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mari kita perhatikan Quran surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth dalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyyina linnas, dijadikan indah pandangan-pandangan, hubbus syahawat, terhadap sesuatu yang diinginkan. Ayat ini menjelaskan ada sesuatu yang menjadi perhiasan dalam hidup. Salah satunya al-banin, yakni anak-anak. Setiap keluarga pasti menginginkan keturunan. Setuju? Karena setuju? Karena itu adalah perhiasan terindah. Segala upaya daya diupayakan agar bisa memiliki anak ya. Namun ada peristiwa istilahnya seseorang mengangkat anak atau mengadopsi anak. Nah, adoption atau mengangkat anak dalam bahasa masyarakat jahiliyahnya disebut at-tabani, memiliki dua pengertian. Banyak definisi yang diberikan oleh para ahli. Namun ada dua pengertian yang disampaikan oleh Mahmud Syahtul tentang apa pengertian mengangkat anak. Yang pertama, mengangkat anak adalah mengambil anak orang lain untuk dididik dengan penuh rasa cinta, dibesarkan dengan penuh rasa kasih sayang tanpa memberikan hak status anak kandung. Jadi cuma diasuh, dibesarkan dan dikasih sayangi, dibahagiakan. Karena ini sesuai dengan fitrah dalam surat Al-Maidah ayat kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Segeralah atau selalulah saling tolong menolong dalam kebaikan dan kebajikan. Nah, kalau ada seseorang yang mengambil anak, dibesarkan, dicintai tanpa memberikan hak status anak kandung, itu boleh. Namun pengertian yang kedua, adoption atau at-tabani yang biasa dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliyah adalah
mengambil anak orang lain seperti anaknya sendiri dan diberikan status seperti anak kandung. Dia bisa mewarisi, dia bisa menjadi wali dan bisa semahram. Bahkan hak-hak anak kandung setara dengan anak angkat. Ini yang terjadi di masa Arab jahiliyah. Nah, status yang demikian inilah yang sebenarnya bertentangan dengan syariat. Apakah sama anak kandung dengan anak angkat? Jelas kedudukannya tidak sama. Islam meluruskan sebab terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat keempat dan kelima. Wa ma ja'ala ad'iyakum abna'akum. Allah tidak menyamakan antara anak kandung dengan anak angkat. Oleh karenanya tidak boleh anak angkat dinasabkan sama ayah angkatnya. Contoh, ayah saya misalnya Maulana. Contoh ya, Riza Maulana karena anaknya Ustadz Maulana. Diambillah sama orang Pakistan. Dinasabkan sama ayahnya yang Pakistan menjadi Riza Malik Khan. Nah, ini yang tak boleh menurut syariat. Karena apa? Salah satu kebiasaan Arab jahiliyah menasabkan anak angkatnya ke ayah angkatnya. Jadi nggak boleh Ustaz? Nggak boleh. Jadi harus tetap dinisbatkan kepada ayah kandungnya. Riza Maulana ya berarti Riza Maulana. Tak boleh Riza Malikan. Karena saya diangkat anak sama orang Pakistan. Tetap nasab ayah kandung. Nasab ayah kandung. Jazakallah khair Ustaz. Tapi pasti pilihnya Malikan. Gak boleh. Tetap Maulana. Ayo pulang. Jamaah. Alhamdulillah kita sudah kedatangan bintang tamu. Ini teman saya nih, sama-sama main sinetron. Angel, apa kabar Angel? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Angel, mau nanya Angel. Iya. Punya saudara yang berkeinginan mengadopsi anak nggak, mengangkat anak? Kalau yang saudara sendiri mengangkat anak mungkin belum, tapi aku tuh punya temen ini dia udah menikah lumayan lama ya, selama hampir 5 tahun lah, tapi belum punya keturunan. Oh gitu. Dan kebetulan adiknya ada punya beberapa anak lah gitu. Terus anak dari adiknya itu diangkat sama temen aku Temannya ini. Angel. Gitu. Dari kecil dari mulai menyusui gitu, terus sampai belum terlalu lama sih gitu. Cuman tapi tetap orang tua kandungnya itu tetap dekat, tetap bisa sering ketemu gitu. Tetap. Oh, hubungannya baik-baik ya? Hubungannya baik-baik Nah, aja karena mungkin nggak tahu minjem, nggak tahu mancing atau apa gitu. Oh, loh. minjem? Nggak. Kayak barang diminjem. Kalau menurut Angel sendiri gimana? Pada suatu saat nih ketika mengangkat anak tersebut ya, itu kita lebih baik jujur sama anak tersebut mengenai statusnya, atau diem aja sih, atau lebih baik jujur aja walaupun nanti si anak akan nggak terima dengan keadaannya. Menurut Angel gimana? Kalau menurut aku pribadi ya, mungkin pandangan aku kayaknya lebih baik jujur kali ya. Lebih baik jujur tapi ya? mungkin ada umur-umur tertentu yang dia bisa nerima gitu. Tapi sebelumnya kita mungkin mesti konsultasi sama yang psikolog atau Lebih ngerti ya? yang lebih ngerti sama di Ustadz bidang atau itu, ustazah yang ada di sini juga ya. ustazah Tapi juga lebih tentang- baik jujur ya. lebih baik jujur, tapi kita harus tahu cara menyampaikannya gimana supaya anaknya juga nggak sakit hati atau tersinggung mungkin gitu. Masya Allah, terima kasih Angel. Angel, nanti kalau ada yang mau ditanyain boleh ya. Iya. Makasih Nanti sekali lagi tanya. Angel ya. Terima Jamaah! Ngomongin masalah anak sambung atau anak angkat, tahu nggak kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengangkat anak angkat? Tahu nggak Bu? Kalau belum tahu, pernah Bu ternyata. Tapi siapa sih anak angkat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Terus bagaimana Rasulullah memperlakukan anak sambung atau anak angkatnya tersebut? Langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita
Karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah banyak keteladanan. Dan alhamdulillah keteladanan yang kita bisa ambil keteladanan Rasulullah dalam kehidupannya. Mau belajar apa? Semua ada dari Rasulullah. Mau belajar tentang anak? Rasulullah pernah jadi anak. Mau menjadi orang tua? Ada dari Rasulullah. Mau apa? Meninggal ayahnya? Nabi meninggal ayahnya. Mau kaya? Nabi kaya. Tentang kemiskinan? Nabi pernah merasakan. Tidak punya apa-apa. Mau apa? Semua ada. Bahkan dalam pribadi Rasulullah pernah mengangkat anak angkat. Yakni Zaid bin Harisah. Siapa itu Zaid bin Harisah? Anak yang tinggal di rumah Rasulullah. Pemberian dari Siti Khadijah. Untuk menjadi pelayan Nabi. Menjadi budaknya Nabi. Waktu setelah menikah dengan Siti Khadijah. Yang Siti Khadijah mendapatkan hadiah dari sepupunya. Al-Hakam. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Nabi tidak menjadikan budak, tidak jadikan pelayan. Tapi anak laki-laki itu Zaid bin Harisah dijadikan anak angkat. Dijadikannya sebagai anak. Bahkan dielulukan anak ya namanya Zaid bin Harisah untuk seperti anaknya. Yang diangkat Nabi sebagai anak angkat. Sosok laki-laki yang namanya Zaid bin Harisah yang dahulunya adalah sosok laki-laki anak merdeka, tapi ketika itu diculik sama perampok, lalu dijual, kemudian dibelilah oleh sepupunya Siti Khadijah dan dihadiahkan kepada Siti Khadijah dan Siti Khadijah pun menghadiahkan kepada Rasulullah. Dan luar biasanya ketika Pak Zaid bin Harisah tahu kalau rombongan dari ayahnya kampungnya datang. Rombongan dari kampungnya datang. Dia beritahu ayahku, ibuku, aku ada di rumah orang mulia di kota Mekah. Maka para rombongan yang berangkat ibadah haji waktu itu pergi beritahu ayahnya dan ibunya dan ayahnya pun datang untuk menjemput dalam hal ini Zaid bin Harisah. Dalam hal ini yang datang adalah ayahnya dan pamannya. Nabi tahu yang datang ini adalah ayah dan pamannya Zaid. Maka Nabi berkata, panggil Zaid. Kalau dia kan dia bertebus. Ya Rasul, ya Muhammad, pada waktu itu Nabi belum diangkat jadi Nabi. Ya Muhammad, berikanlah anak itu anak saudara kami, kami akan tebus. Kata Nabi, tidak usah ditebus, panggil saja Zaid. Kalau Zaid memilih ayahnya, maka ambillah dan tidak usah ditebus. Tapi kalau dia memilih aku, maka berikan haknya padaku. Dan tahu Zaid memilih siapa? Milih siapa Ustaz? Milih Rasulullah. Masya Allah. Dan Rasulullah mengangkatnya sebagai Zaid bin Muhammad. Karena saking gembiranya Nabi mengambil Zaid bin Harisah, dikatakan Zaid bin Muhammad. Tapi Allah informasikan, meluruskan bahwa jangan jadikan Zaid bin Muhammad, tapi kembalikan nasabnya ke ayahnya. Nama aslinya? Zaid bin Harisah. Masya Allah, mulia sekali ya Rasulullah Mulia. Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Ustadz Maulana mau ngangkat anaknya Ustadz? Boleh. Saya mau. Oh, boleh. Habis Ustadz soleh banget orangnya. Aduh, Pasti banyak ilmu yang bisa saya dapat dari Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Jamaah. Seperti apa sih status dari anak sambung atau anak angkat dalam syariat Islam? Langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustazah Aini. Silakan Ustazah. Terima kasih Mas Soni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara tentang kedudukan anak angkat, itu pertama memang anak angkat itu bukan mahram ya Bu ya. Bukan mahram. Jadi kalau misalnya nanti Ibu punya anak laki-laki yang ngambil ya, misalnya dari orang tua yang lain, itu kan bukan mahram. Jadi kalau misalnya nanti Ibu punya anak angkat laki-laki, kalau misalnya sudah balik, Ibu tetap harus jaga auratnya, tetap harus ditutup. Kalau misalnya ibu angkat itu adalah anak laki-laki, jadi aurat anak laki-laki Ibu kalau nanti sudah dewasa, Ibu nggak boleh saling melihat aurat. Auratnya anak laki-laki dengan Ibu adalah dia tidak boleh terlihat dari pusar sampai lutut.
Nggak boleh. Jadi kalau di dalam rumah walaupun dia mungkin lagi kepanasan, lagi mau ngadem gitu Bu ya, tetap harus dijaga aurat dari pusar sampai lutut minimal. Dan ibu juga tetap harus menjaga aurat di hadapan anak angkat ibu kalau mereka sudah balik. Kalau anak angkat ibu laki-laki ya, begitu dia sudah balik, maka ibu tetap harus pakai hijab seperti ini. Ya, tetap Bu. Apa batasan aurat kita antara kita dengan laki-laki yang bukan mahram? Batasannya apa Ibu? Seluruh tubuh kecuali al-wajhu wal kaffain, kecuali wajah dan tangan sampai telapak tangan. Jadi kalau misalnya di beberapa terjemahan ditulisnya al-wajhu wal kaffain, wajah dan tapak tangan. Sebetulnya terjemahan telapak tangan ini tidak representatif sebetulnya, tidak komprehensif. Karena apa? Karena al-kaffain di sini meliputi batinul kaf dan zahirul kaf. Jadi maksudnya yang boleh diperlihatkan kepada orang yang bukan mahram termasuk kepada anak angkat kita sendiri adalah wajah dan tangan sampai pergelangan tangan. Ini sama ini boleh dilihatin. Jadi jangan mentang-mentang anak sendiri. Ingat ibu, ini bukan anak yang lahir dari rahim ibu. Dia adalah yang bukan mahram. Kalau bukan mahram tetap kita harus menjaga aurat kita di hadapan dia. Kecuali kalau anak angkat ini adalah mahram kita sendiri. Contoh, misalnya ibu mengangkat anak yaitu keponakan kandung ibu sendiri. Ibu punya adik nih, adiknya ibu punya anak. Nah itu kan ponakan kandungnya ibu. Ibu angkat jadi anak sendiri gak masalah. Kenapa? Karena keponakan kandung itu adalah mahram kita sendiri ya. Kecuali kalau ibu ngambilnya anaknya ipar. Nah ini bukan mahram. Suami punya adik, adiknya suami punya anak. Nah ini bukan keponakan kandung ibu, ini adalah keponakannya suami, ibu ambil ke rumah ibu, dia bukan mahram, tetap ibu harus menjaga aurat. Kemudian ketentuan yang kedua, tadi Bu ya bukan mahram, yang kedua karena dia bukan mahram, maka kalau misalnya tadi Rasulullah mengangkat Zaid bin Harithah menjadi anak angkat, maka ketika Zaid bin Harithah ini punya istri, Zainab bintu Jahsh. Lalu kemudian mereka bercerai. Jadi ceritanya Bu, Zaid bin Harithah ini bercerai dengan istrinya, Zainab bintu Jahsh. Konon katanya karena tidak ada kekufuan, tidak ada kafaah di antara mereka, tidak sekufu. Zainab status sosialnya tinggi sekali, wanita bangsawan, sementara Zaid bin Harithah itu adalah mantan hamba sahaya, jadi terjadi perceraian. Tapi setelah itu, setelah habis masa idahnya Zainab binti Jahsh, Allah memerintahkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim. Kata Allah, wahai Muhammad, nikahi itu mantan istri dari anak angkatmu, yaitu Zainab bintu Jahsh. Agar apa? Agar statusnya jelas bahwa mantan istri dari anak angkat itu tidak sama dengan mantan istri dari anak kandung. Kalau mantan istri dari anak kandung itu mantu nggak boleh dinikahin, ya nggak boleh. Tapi kalau mantan istri dari anak angkat itu boleh dinikahi. Jadi di sini jelas kedudukannya bahwa kita dengan anak angkat kita bukan mahram, gitu kira-kira Mas Andi. Jazakillah khair. Sama-sama. Statusnya jelas ya dalam syariat Islam. Kadang Bu kasusnya gini, dalam kehidupan nyata atau di sinetron nih, kadang suka ngangkat anak cuma buat disuruh bantu-bantu. Padahal kan mengangkat anak itu kan harusnya bertanggung jawab ya. Mendidik, menyayangi semuanya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, nauzubillahi min dzalik. Jangan ya Bu ya, semuanya nauzubillahi min dzalik. Jamaah! Setelah ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Nanti Ustadz Maulana mau memberikan tausiah lagi. Mohon izin mengenai apa Ustadz Maulana? Kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika mengangkat anak. Ada beberapa kesalahan orang dalam mengangkat anak. Ini kita akan bahas. Dalam mendidiknya, mengurusnya, ternyata ada kesalahan. Sangat menarik sekali Ustadz. Dan juga akan ada kisah inspiratif dari Ustadz Syam mengenai apa Ustadz? Sebaliknya bagaimana seorang anak memperlakukan orang tua angkatnya. Seorang anak memperlakukan jadi orang tua ada sebuah angkatnya. kisah tentang seorang perempuan yang sebenarnya dia membenci orang tua angkatnya. Karena dia merasa ini bukan orang tua kandung saya. Tapi kita lihat ntar akhirnya. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat Insya kita Allah. nantinya. Mengingatkan kembali buat yang jamaah yang ada di rumah kalau mau curhat, punya masalah, yuk kirim email ke islamituindah@transtv.co.id. Jangan lupa dicantumin nomor yang bisa kita hubungin. Insya Allah nanti di segmen 3 akan dijawab oleh guru-guru kita yang tercinta. Jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Sebelumnya kita saksikan dulu penampilan dari Nas Indonesia. Silakan Nas. Terdapat beberapa penyebab
saja.